Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar fisika. Kali ini materi yang akan Miss bahas adalah pembahasan soal review persiapan penilaian akhir tahun ya, untuk kelas 8. Untuk soal yang nomor pertama, nomor 1 ya. Tentukan jumlah ayunan pada bandul berikut ini jika bandul bergerak dari A, B, C, B, A, B. Ya, kita lihat dari A, B, C, B, A, B. Ya, sampai sini. Ya, kalau satu getaran yang kita tahu, ya, kita tahu ke satu getaran atau satu ayunan bandul dari A akan kembali ke A. Itu satu getaran. Kalau dia sampai lanjut ke B, berarti dari A ke B adalah dari A ke B seperempat getaran. Ya, jadi jumlah getarannya adalah 1/4 getaran atau 1/4 ayunan, ya. Jadi kalau dari A ke B dia hanya 1/4, ya. Kalau dari A ke C berarti dia setengah, gitu, ya. Dia setengah getaran. Ya, bisa tulis ini dari A ke B atau B ke C, ya. Nah, ini adalah 1/4 getaran. Ya. Nah, kalau dari A, B, C, B, A balik ke kemudian lanjut ke B, ini adalah 1/4 getaran. Ya. Lanjut soal nomor 2. Gelombang berikut memperlihatkan suatu gelombang yang berjalan ke kanan sepanjang suatu medium elastis. Berapa cepat rambat gelombang di dalam medium tersebut jika dalam waktu 5 detik terjadi 2 gelombang? Nah, kita lihat di sini diketahuinya, ya. Kita lihat yang diketahui dari gambar, ya. Dari gambar kita bisa lihat nih, bisa tentukan nih, ya. 0,75 itu berapa gelombang? 1,5, ya. Jadi 1,5 gelombang itu sama dengan 0,75, ya. Atau 3/2 gelombang itu sama dengan 0,75. Berarti lambdanya adalah 0,75 dikali 2/3. Dibalik ya, karena dibagi 32 atau dikali 2/3. Jadi kita cari lambdanya sama dengan 0,75 dibagi 3, 0,25. 0,25 dikali 2 adalah 0,5 meter. Ya. Nah, di sini diketahui waktu 5 detik terjadi, berarti T-nya 5 sekon, jumlah gelombangnya 2. Nah, yang ditanya adalah cepat rambat, berarti V sama dengan lambda kali F, ya. Atau kita bisa buka persamaannya jadi lambda kali N bagi T. Ya, masukkan angkanya, lambdanya 0,5, N-nya 2, waktunya ada 5, ya. 0,5 bagi 5 0,1, 0,1 kali 2 ya 0,2 meter per sekon, ya. Ini untuk kecepat rambatnya, ya. Lanjut ke nomor 3. Sekelompok siswa melakukan percobaan resonansi udara dengan garpu talak pada tabung organa tertutup seperti gambar. Menambahkan air sedikit-sedikit ke dalam tabung. Pada saat air berada pada ketinggian seperti gambar, ya. Pada saat ketinggian seperti gambar, terdengar bunyi keras. Nah, pada posisi tinggi tabungnya 80, ya. Diisi air 30, berarti kolom udara pada saat kolom udaranya berapa senti ini? Berarti
Panjang kolom udaranya adalah 80 dikurang 30 gitu ya. Nah, berarti 50. Pada saat 50 cm terjadi bunyi keras ya, akibat resonansi. Berapa panjang gelombang? Berarti yang ditanyakan adalah kita menggunakan rumus ini, seperempat lambda. Ya, jadi kalau ditanya ini berarti pada saat resonansi pertama ya, berarti ininya 50 cm sama dengan seperempat kali lambda gitu. Ya udah, tinggal dikalikan saja, 50 dikali 4 sama dengan lambda ya, 200 cm ini sama dengan lambda. Jadi panjang gelombangnya adalah 200 cm. Nanti nomor 4. Kedalaman suatu laut akan diukur dari atas kapal menggunakan gelombang kecepatannya 1000 meter per detik. Jika gelombang diterima kembali setelah 3 detik, berapa kedalaman? Ingat ya, kalau kita nyari kedalaman, sama dengan apa rumusnya? P kali T bagi 2. Ya, kenapa bagi 2? Karena terjadi pemantulan ya. Gelombang diterima kembali setelah 3 detik, berarti di sini ada peristiwa pemantulan ya. Nah, kita lihat, diketahui V-nya 1000 ya, 1000 meter per sekon, T-nya 3 sekon. Oke, kita masukkan S sama dengan V-nya 1000 dikali 3 dibagi 2. Ya, berarti S-nya sama dengan 1000 bagi 2, 500. 500 kali 3 adalah 1500 meter kedalamannya ya. Lanjut ke nomor 5. Sebuah benda diletakkan di antara dua cermin datar yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sudut sebesar 45 derajat satu sama lainnya ya. Berapakah jumlah bayangan ya? Berapakah jumlah bayangan? Masih ingat rumusnya? Ini N sama dengan 360 dibagi alfa dikurang 1 ya. Nah, berapa nih kira-kira? Jadi berarti kita masukkan aja ya angkanya ya. Masukkan dulu angkanya, 360 dibagi 45 ya dikurang 1. Berarti N-nya 8 dikurang 1 sama dengan 7. Berarti jumlah bayangan yang terbentuk adalah 7 bayangan. Ya, kita lanjutkan untuk soal nomor 6. Benda terletak di depan cermin cekung. Kita lihat gambarnya. Ya, bayangan yang terbentuk bersifat nyata dan diperbesar 3 kali. Ya, berarti diketahui di sini M-nya 3 kali. Nah, dari gambar kita lihat jarak bendanya itu SO-nya sama dengan 20 cm. Ya. Nah, jadi soal seperti ini yang pertama kita cari jarak bayangannya dulu. Ya, kita cari jarak bayangan. Ya, dari perbesaran kita bisa menentukan besar jarak bayangan ya. 3 sama dengan SI dibagi 20. Ya, berarti SI-nya di sini tinggal kita kalikan 3 kali 20. Ya, berarti jarak bayangannya adalah 60 cm. Kemudian kita menentukan fokus ya. Ya, ini kita menentukan fokus. Ya, fokus. Ya. Kita mencari fokus. Rumusnya seperti biasa. SI SO tambah S1 per SI ya. 1 per F sama dengan 1 per SO nya 20
ditambah 1/60. Penyebutnya kita samakan 60 bagi 23 ya, tambah 1 sama dengan 4/60. Berarti fokusnya sama dengan 60 dibagi 4 ya, sama dengan 15 cm. Nah, setelah ini baru ya kita lihat benda digeser 10 cm mendekati cermin. Berarti posisi benda sekarang setelah bergeser, tadinya 20, kemudian digeser mendekati 10 cm mendekati cermin, berarti SO-nya sekarang menjadi 10 ya, karena 20 kita kurang dengan 10 cm. Ya, baru kita cari berarti SI-nya berapa? Ya, 1/SI sama dengan 1/F dikurang 1/SO. Ya, 1/SI sama dengan 1/15 dikurang 1/10. Ya, samakan penyebutnya kita pakai 30 ya. 30 bagi 15 2, 30 bagi 10 3, min 3. Berarti SI sama dengan min 30 ya. Nah, dari sini kita bisa lihat sifat bayangannya ya. Kalau di sini SI-nya negatif, berarti sifat bayangan maya tegak apa ya? Lihat SO dengan SI-nya lebih besar, SI berarti diperbesar ya, diperbesar ya. Lanjut ke nomor 7 ya. Seorang pengendara motor melihat bayangan kendaraan di belakangnya 1/4 kali ukuran sebenarnya. Nah, berarti ini apa nih? Berarti M ya. M-nya 1/4 kali. Bila jarak pengemudi ke kendaraan yang ada di belakang 20 meter, berarti SO-nya 20 meter. Yang ditanya adalah jari-jari kelengkungan tersebut berapa. Ini hal mirip dengan nomor 6 tadi. Pertama kita cari dulu SI-nya. Ya. Maaf. Kita langsung ke M sama dengan SI per SO. Langsung pakai ini. M-nya 1/4. SI-nya yang kita mau tanya SI per SO-nya 20 ya, berarti kali silang, berarti SI sama dengan 20 dibagi 4 itu ya, 25 cm. Kalau sudah ketemu SI, kita baru cari fokus. Soalnya 20 SI, sorry, ini 30 ya. SI per SO nya
SI 1 per SO ditambah 1 per SEO, SI nya 5, maaf. Ini 5 ya. Berarti penyebutnya kita samakan 21 tambah. Oh, ini jangan lupa nih. Kalau pada cermin, pada spion, dia kan berarti cermin cembung. Cermin cembung itu bayangannya negatif, berarti dia negatif di sini, ya. Berarti sini min 4. Ya, fokusnya SO-nya tetap positif, SO-nya 20, SI-nya 5. Ini 20 bagi 21, 20 bagi 5, 4. Min 4. Sudah berarti min 3 per 20 untuk 1 per F-nya. Ya, 3 per 20. Berarti kalau tanya fokusnya, ya min 3 per 20 per, sorry. Min 20 dibagi 3. Gitu. Ya, berarti kalau ditanya jari-jari kelengkungan sama dengan 2 kali fokus. Ya, 2 kali 20 per 3. 40 per 3. Baik, kita lanjutkan. Nomor 8. Ya. Seorang dapat melihat benda paling jauh 75 cm. Berapa kekuatan lensa yang dipakai untuk mendapat baca jarak normal? Ya. Berarti ini kita tentukan dulu dia termasuk miopi atau hipermetropi. Ya, hipermetropi ya. Lanjut hipermetropi. Nah, berarti rumusnya P sama dengan 100 per jarak baca normal ya dikurang 100 per PP. Jadi 100 per 25 dikurang dengan 100 per 75. Ya, 4 dikurang, ya kita bisa sederhanakan ini jadi 4 per 3 ya, sama-sama dibagi 25. Nah, kita hitung ini dianggap 4 per 1, berarti sini 12 dikurang 4 dibagi 3, berarti 12 kurang 4, 8 ya, kita bagi 3. Berapa nih? 8 bagi 3, 6 ya. 6, bukan 6 up. Berarti 2 ya. 2 per 3 dioptri satuannya. Ya. Nah, kita lanjutkan nomor 9. Dua titik P dan Q berada di puncak bukit gelombang dan di antaranya terdapat satu lembah gelombang. Jika jarak P dan Q adalah 40 meter dan waktu yang dibutuhkan untuk 50 gelombang adalah 5 detik, berapakah cepat lambat gelombang tersebut? Kalau ada soal seperti ini, ya, kita lihat dulu, kita gambar kalau perlu ya, kita gambar dulu untuk memperjelas ya. Di P dan Q berada di puncak bukit gelombang, di antaranya terdapat satu lembah. Nah, kita gambar ini bukit, ada antaranya ada satu lembah katanya ya. Oh, berarti gambarnya seperti ini. Bentar. Gambarnya seperti ini ya. Data kita lihat. Nah, ya berarti di sini titik P ya. Di sini titik Q. Ya, terdapat satu lembah. Nah, berarti gambarnya seperti ini. Dari P ke Q
itu jaraknya adalah 40 meter. Ya. Waktu yang dibutuhkan untuk 50 gelombang adalah 5 detik. Berarti N-nya 50, T-nya 5 sekon. Ya. Berapa cepat lambat? Ditanya V sama dengan lambda kali frekuensi. Ya. Lambdanya kita lihat P ke Q ini sudah satu gelombang belum? Ya, kebetulan ya P dan Q ini sudah satu gelombang dari puncak ke puncak. Kalau kamu belum di soal belum satu gelombang, kamu cari dulu lambdanya berapa ya. Karena ini lambdanya sudah sudah ada ya. Ya 40 meter. Sudah 40 meter. Ya, berarti kita tinggal masukkan aja. Ya, lambda dikali N dibagi T. Ya. Ini 40 meter dikali N-nya 50 ya. Periodenya 5. Ya. 50 bagi 5 ya dia 10 ya. 10 bagi dikali 4 400 meter per sekon gitu. Ya. Nomor 10. Benda terletak di depan lensa cembung pada jarak 15 cm, terbentuk bayangan 20 cm. Jika benda digeser 10 cm menjauhi lensa, bagaimana sifat bayangan yang terbentuk? Ya, di sini lensa cembung. Lensa cembung berarti lensa positif ya. Ya. Lensa berarti ini apa nih? S-nya ya, SO-nya. SO-nya 15 cm. Ya, terbentuk bayangan berarti SI. SI-nya 20 cm. Nah, yang ditanya setelah digeser 10 ya, bagaimana sifat bayangannya? Berarti kita tahap pertama kita cari dulu fokus dari lensa cembung berapa ya. Berarti 1/f sama dengan 1/15 ditambah 1/20. Nah, kita lihat 15 20 ya, jadi kok 30, maaf 60 ya. Kita pakai 60. Pakai 60 bagi 15 4. Ya, ini 3. 60 bagi 20 kan 3 ya, yaitu 7/60. Nah, ini 1/f-nya. Ya, atau kalau mau ditulis F-nya sama dengan 60/7 ya, cm. Tidak perlu kita desimalkan karena kita akan hitung ya, akan kita gunakan perhitungan berikutnya ya. Jika digeser berarti kita baru mau mencari SI ya. SI-nya berapa jika SO-nya sekarang menjadi berapa? Digeser menjauhi lensa berarti yang tadinya jarak bendanya 15 menjadi 25 gitu ya. Karena digeser 10 cm menjauhi lensa ya. Berarti sekarang SO-nya 25 cm. 15 ditambah 10 ya. Nah, ini kita masukkan berarti 1/SI sama dengan 1/F dikurang 1/SO. Ya, kita lanjut di sini. 1/SI sama dengan 1/F-nya. 1/F tadi berapa? 7/60 ya. Kita langsung aja kita pakai 7/60. 7/60 ditambah maaf, dikurang 1/SO-nya 25. Nah, kita samakan penyebutnya. 60 dengan 25 kita jadikan berapa ini? Ya, berarti kita 60 dengan 25 penyebutnya kita samakan menjadi 150 ya. 150 dibagi 60 itu 25 dikali 7 175 ya.
150 bagi 25, 6 ya, 60 berarti ya. Jadi kita hitung. Berarti 75 dikurang 60 itu 115 dibagi 150. Berarti SI sama dengan, nah ini sederhana, kita sama-sama dibagi itu ya, bagi 5, sederhanakan. Bagi 5 ini dia 23, ini dibagi 5, ini 30. Nah berarti kita tinggal 30 dibagi 23, sama kan, kita sederhanakan aja. Kita bikin pecahan campuran boleh ya. Ini hasilnya berapa nih? 1 ya, 17/23 cm. Nah berarti sifat bayangannya gimana? SI nya positif ya, berarti kalau SI nya positif berarti nyata ya, nyata temannya terbalik ya, temannya terbalik dia diperbesar pada diperkecil ya, diperbesar. Kenapa? Karena SI nya lebih tunggu, SI nya tadi berapa? SI nya 1, SO nya sebentar, SO nya 25. Oh diperkecil, maaf ya, diperkecil betul, karena SI nya lebih kecil ya dibandingkan SO nya, jadi diperkecil ya. Demikian ya untuk nomor 10.